Halo teman-teman, selamat pagi. Kali ini kita akan belajar bersama kenapa air lindi itu dijemur. Pertama, teman-teman mungkin ada yang belum tahu apa itu air lindi. Air lindi adalah cairan yang dihasilkan dari proses fermentasi, ya, dedaunan, rumput, sisa makanan, air cucian beras, terus kotoran hewan, dan sebagainya. Kalau teman-teman merendam bahan ini semua, terus dalam 10 hari, ya, 10 hari teman-teman dapat cairannya, ampasnya biasanya dibuang, ditaruh di dekat pohon, biar jadi pupuk secara alami, terus airnya disimpan. Ini disebut air lindi. Terus ada yang menjemur air lindi, teman-teman. Gambarannya seperti ini. Air lindi dijemur. Kalau dijemur sampai warnanya berubah, itu artinya terjadi perubahan kimia, teman-teman. Maka unsur-unsur pembentuknya juga sudah beda. Kalau di air lindi ini, teman-teman ya, membuatnya itu proses anaerob, jadi tidak butuh oksigen dan di tempat yang gelap. Maka mikroorganisme yang tumbuh itu adalah mikroorganisme yang cocok atau hidup di dalam tanah. Jadi sama ya teman-teman ya, di dalam tanah itu kan keadaannya juga gelap, tidak ada oksigen, kayak gitu ya. Terus kalau air lindi ini teman-teman, atau air lindi ini bisa juga disebut dengan POC, pupuk organik cair. Nah, kalau misalkan teman-teman menjemurnya entah berapa hari, kalau ada perubahan warna, maka terjadi perubahan komposisinya, teman-teman. Tapi fungsinya sama-sama menyuburkan tanaman, cuma beda aplikasinya, teman-teman. Kalau air lindi yang paling cocok untuk dikocokkan ke tanaman. Kalau ini air lindi yang dijemur, maka dia akan didominasi oleh bakteri fotosintesis. Ini bakteri ini multifungsi, teman-teman. Bisa melakukan fermentasi, bisa juga melakukan fotosintesis. Multitalenta pokoknya. Terus kalau yang seperti ini digunakan untuk kocok tanaman, bisa aja teman-teman. Bisa aja. Tetapi alangkah baiknya lagi teman-teman, gunakan untuk spray, untuk semprot, teman-teman ya. Gitu. Untuk dosis, gunakan yang paling rendah terlebih dahulu, diuji coba ke beberapa tanaman, baru setelah itu lakukan secara massal. Dosis yang paling rendah, kenapa tidak ada acuan? Kenapa saya tidak ngasih dosis segini? Karena apa, teman-teman? Bahan yang kita pakai itu beda-beda, kandungannya juga beda-beda. Katakanlah aku pakai ini ya, kotoran hewan misalkan untuk membuat air lindinya. Nah, hewan yang aku pakai ini misalkan sapi. Nah, sapi yang aku budidayakan itu sapi yang makan rumput plus konsentrat penggemukan. Jelas kandungan kotoran sapinya ini juga beda dengan sapinya teman-teman. Misalkan sapinya teman-teman hanya dikasih makan rumput dan jerami padi, kandungannya juga beda-beda. Maka kita sebagai petani dituntut untuk kreatif dan jangan terpatok pada rumus paten. Nggak ada rumus patennya, teman-teman. Tergantung seberapa jelinya teman-teman mengamati lingkungan sekitar. Ya wis, gitu aja. Terima kasih.